Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat tercinta, kita sekarang hidup di kehidupan dunia. Mari kita cermati apa itu hakikat dunia. Apa inti dari kehidupan dunia? Ini dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 96-97. Menurut ayat itu, An-Nahl 96-97, dunia memiliki tiga karakter. Pertama, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Dunia itu fana, karena apa yang ada di genggamanmu pasti habis. Dan apa yang ada di sisi Allah itu pasti abadi. Ma indakum, yang ada di genggamanmu itu yanfad, habis. Kulit yang mulus nanti keriput. Ya. Badan yang bagus nanti bisa semakin mengecil atau semakin membesar. Daya ingat yang cerdas, hafalan yang kuat, nanti lama-kelamaan dengan perjalanan waktu bisa saja mengalami kepikunan. Jadi apa yang ada di tanganmu itu habis. Bahkan modal yang utama pada diri kita, yaitu umur, itu pun habis. Jadi apa yang abadi? Tidak ada yang abadi pada diri kita. Ma indakum yanfad, yang ada di tanganmu pasti habis. Wa ma indallahi baqin, sementara apa yang ada di sisi Allah itu abadi. Oleh sebab itu, orang yang cerdas, dia berusaha menggunakan yang fana yang ada pada dirinya itu untuk menyimpan keabadian. Kita isi umur dengan amal soleh, karena umur bakal habis. Kita gunakan kesehatan dalam kesolehan, karena kesehatan juga bakal habis. Kalau kita punya rezeki, kita sedekah, kita infak, kita zakat, kita wakaf. Karena itu juga bakal habis. Ma indakum yanfad. Dan apa yang ada di sisi Allah, wa ma indallahi baqi. Itu yang pertama, sahabat-sahabat tercinta. Sadari dunia itu fana. Tidak ada yang abadi. Satu saat dia akan hilang dari genggaman kita. Yang kedua, walanaziyannalladzina sabaru bi ahsani ma kanu ya'malun. Pasti akan memberikan balasan yang terbaik atas apa yang mereka perbuat. Allah akan memberikan balasan terbaik atas orang-orang sabar. Ini isyarat apa? Dunia itu ujian. Jadi selama kita hidup di dunia, ujian demi ujian akan kita lewati. Dan menurut Al-Anbiya ayat 35, ujian itu tidak selamanya menyakitkan, bisa saja menyenangkan. Ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Nabi Sulaiman, beliau bergelimang harta. Beliau bergelimang ilmu. Beliau bergelimang kedudukan. Apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku. Ashkuru am akfuru. Apakah aku berterima kasih ataukah aku bersyukur? Jadi Nabi Sulaiman mengajari kita sebuah pemahaman bahwa kesuksesan dunia itu sebenarnya ujian. Apalagi yang namanya penderitaan, itu jelas-jelas ujian, gak usah kita diskusikan lagi. Penderitaan itu ujian. Jadi selama kita hidup, kami akan mengujimu, firman Allah, bisyarri wal khair. Wa nablukum bisyarri wal khair. Kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Nah, pegang teguhlah apa yang dikatakan Rasul. Sungguh orang beriman itu hebat. In asobatu sar'u syakara. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia syukur. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar. Nah hadirin, sahabat tercinta, itu karakter dunia yang kedua, yaitu tempat ujian. Dan karakter yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa di antara kamu, baik laki atau perempuan, mengisi hidup dengan amal soleh, kami akan beri pahala terbaik. Berarti dunia itu apa? Tempat berkarya, tempat beramal, tempat menanam.
maka tanamlah segala kebaikan di dunia ini. Percayalah, kita akan menanam kebaikan juga. In ahsantum, kalau kau menanam kebaikan, ahsantum li anfusikum. Kau akan menuai kebaikan itu untuk dirimu. Jadi kalau kita menanam jagung, pasti memanen jagung. Kalau kita menanam kebaikan, pasti memanen kebaikan. Kalau kita menanam cabai, pasti memanen cabai. Kalau kita menanam keburukan, pasti kita akan menuai keburukan. Sahabat tercinta, tanamlah kebaikan. Yakinlah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibata. Kami akan beri balasan terbaik dari apa yang kita lakukan. Jadi sahabat-sahabat tercinta, dunia itu punya 3 karakter. 1, dunia itu fana. Yang kedua, dunia itu ujian. Yang ketiga, dunia itu tempat beramal. Semoga kita tidak terlena oleh dunia, tapi kita menjadikan dunia sebagai sarana untuk bekal akhirat. Selamat menunaikan ibadah saum. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.